Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Novitasari, biasa dipanggil Mutia dengan NIM 22002117. Baiklah, pada tugas komunikasi organisasi kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi batasan dan fungsi komunikasi nonverbal, kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, gagasan ataupun pesan tanpa menggunakan kata-kata ataupun bahasa, melainkan hanya menggunakan suatu tindakan atau perilaku ataupun gerakan. Misalnya seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, gerakan tubuh, gestur, kedipan mata, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal itu selalu berada dalam konteks. Artinya apa? Suatu perilaku nonverbal yang sama mungkin mempunyai makna yang berbeda. Contohnya seperti suatu kedipan mata seseorang kepada orang lain dapat diartikan sebagai suatu gerakan untuk bergabung dengannya, tetapi pada konteks lain dapat kita artikan sebagai suatu tindakan yang menggoda. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku yang normal. Kenapa disebut perilaku yang normal? Misalnya seperti pada saat kita menyampaikan suatu informasi ataupun berbicara, maka kita akan melakukan suatu gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya seperti gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan, mimik wajah, ekspresi, nada bicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tindakan komunikasi nonverbal itu saling terintegrasi. Artinya seluruh bagian dari tubuh secara normal bekerja sama mengkomunikasikan makna tertentu. Misalnya pada saat kita takut, maka seluruh tubuh kita akan mengekspresikan rasa takut itu secara serentak. Yang keempat yaitu komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya semua gerakan yang kita lakukan dalam satu hubungan dengan orang lain selalu dikomunikasikan, diterima, dan bahkan diberikan umpan balik oleh suatu penerima pesan atau komunikan. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan. Artinya, aturan di dalam komunikasi nonverbal itu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya, contohnya seperti kita belajar tentang cara atau sikap duduk, cara atau sikap berjalan, makan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan pada dasarnya, semua pesan verbal atau nonverbal didorong oleh hal-hal tertentu, diantaranya menangis, tertawa, melambaikan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perilaku nonverbal itu sangat dipercaya. Adapun jenis-jenis dari komunikasi nonverbal, yang pertama ada ekspresi wajah, yang kedua ada postur tubuh, yang ketiga ada gestur, yaitu contohnya melambaikan tangan, menunjuk ataupun menganggukkan kepala. Yang keempat ada paralinguistik atau meliputi nada bicara, volume suara, kecepatan berbicara, dan lain sebagainya. Yang kelima ada tatapan mata, melihat, menatap, berkedip, menunjukkan rasa takut, rasa kagum, rasa marah, dan lain sebagainya. Kedipan mata ini bisa dinilai menunjukkan berbagai emosi pada diri pembicara yang dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang jujur atau tidak. Yang keenam ada sentuhan, yang ketujuh ada penampilan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, fungsi repetisi. Fungsi repetisi ini yang artinya mengulangi suatu gagasan atau informasi yang telah disampaikan secara verbal dengan menggunakan gerakan nonverbal. Contohnya seperti mengangguk saat mengatakan iya, yang
yang secara bersamaan yang berfungsi untuk mempertegas pesan. Yang kedua ada substitusi. Substitusi itu menggantikan kata verbal dengan kata nonverbal yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Contohnya seperti melambaikan tangan di tengah banyaknya orang atau di tengah keramaian. Fungsi ini berguna untuk digunakan pada saat kondisi-kondisi tertentu, pada saat kita tidak bisa menggunakan suara untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak kata verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor ataupun sindiran, contohnya memuji tetapi mencibir. Yang keempat ada komplemen. Komplemen itu memperkaya makna pesan, yaitu maksudnya seperti seseorang yang sangat-sangat menderita yang diekspresikan dengan ekspresi wajah yang sangat sedih sehingga tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Yang kelima ada aksentuasi, berupa penegasan pesan verbal dalam menggunakan bahasa isyarat atau nonverbal. Contohnya seperti seseorang yang sedang marah ataupun kesal seringkali melakukan tindakan seperti memukul meja ataupun membanting benda ataupun barang. Terakhir ada fungsi regulasi atau aturan bahasa verbal. Misalnya dalam suatu acara ada peserta yang tidak berhenti berbicara, maka kita bisa menghentikannya dengan mengangkat 5 jari saja dengan isyarat kata stop atau berhenti sehingga tidak mengganggu peserta yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada penyampaian materi saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.